Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas jangan kaget, bayar hutang dalam 24 jam. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seseorang yang tiba-tiba mendapatkan apa yang mereka inginkan hanya dalam hitungan jam setelah memikirkannya? Atau mungkin Anda sendiri pernah mengalaminya. Fenomena manifestasi kilat dalam hukum tarik-menarik seringkali membuat kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Kenapa beberapa hal bisa terwujud dengan begitu cepat, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama? Sebenarnya tidak ada batasan waktu yang kaku dalam hukum tarik-menarik. Semesta tidak memiliki jam atau kalender seperti kita. Namun ada beberapa faktor kunci yang dapat mempercepat proses manifestasi. Memungkinkan keinginan terwujud dalam waktu 24 jam atau bahkan lebih singkat. 1. Getaran emosi yang tinggi dan selaras. Emosi adalah bahasa semesta. Ketika Anda memancarkan getaran emosi positif yang kuat, itu selaras dengan keinginan Anda, seperti kegembiraan, keyakinan, rasa syukur seolah-olah sudah memilikinya, Anda mengirimkan sinyal yang jelas dan kuat kepada semesta. Getaran yang tinggi ini menciptakan resonansi yang kuat, menarik realitas yang sesuai dengan lebih cepat. Bayangkan sebuah radio. Semakin kuat sinyal yang dipancarkan, semakin mudah bagi penerima untuk menangkapnya. 2. Kejelasan dan fokus yang tajam. Semakin jelas dan spesifik keinginan Anda, semakin mudah bagi semesta untuk memahaminya dan mewujudkannya. Ketika pikiran Anda terfokus tanpa keraguan atau kebingungan, energi Anda tidak terpencar. Anda mengirimkan pesanan yang jelas tanpa adanya sinyal campur aduk. Ibarat memesan makanan, semakin detail pesanan Anda, semakin kecil kemungkinan kesalahan. 3. Keyakinan yang tak tergoyahkan. Keraguan adalah penghambat utama manifestasi. Ketika Anda benar-benar yakin bahwa keinginan Anda akan terwujud, dan tanpa sedikit pun keraguan, menghilangkan hambatan terhadap aliran energi semesta. Keyakinan yang kuat bertindak seperti lampu hijau, memperlancar jalan bagi manifestasi untuk datang kepada Anda. Ini seperti menanam benih dengan keyakinan penuh bahwa ia akan tumbuh. 4. Melepaskan keterikatan pada hasil. Yang aneh adalah, terkadang keinginan terwujud lebih cepat ketika kita tidak terlalu ngotot atau terobsesi dengan hasilnya. Ketika kita melepaskan keterikatan dan mempercayai proses semesta, kita tidak lagi menciptakan energi kekurangan atau membutuhkan, yang justru bisa menunda manifestasi. Ibarat menunggu bis, semakin Anda cemas dan terus melihat jam, semakin terasa lambat kedatangannya. Ketika Anda rileks dan mempercayai bahwa bis akan datang, waktu terasa lebih cepat. 5. Intuisi dan tindakan yang terinspirasi. Seringkali semesta berbisik kepada kita melalui intuisi atau dorongan untuk mengambil tindakan tertentu. Tindakan yang terinspirasi ini bukanlah tindakan yang dipaksakan oleh keinginan yang kuat, melainkan tindakan yang terasa benar dan mengalir. Mengikuti intuisi ini seringkali menjadi jembatan tercepat menuju manifestasi kita. Ini seperti mengikuti peta yang diberikan oleh semesta untuk mencapai tujuan Anda. 6. Skala dan kompleksitas keinginan. Secara umum, manifestasi hal kecil-kecil atau yang tidak terlalu kompleks, secara energi cenderung lebih cepat terwujud. Manifestasikan secangkir kopi gratis mungkin lebih cepat daripada memanifestasikan rumah mewah dalam semalam. Walaupun bukan tidak mungkin, tapi ini biasanya dianggap kurang realistis. Semakin besar dan kompleks keinginan, mungkin membutuhkan lebih banyak penyelarasan energi dan pelepasan hambatan. 7. Pengalaman manifestasi sebelumnya. Semakin sering Anda berhasil memanifestasikan sesuatu, semakin kuat keyakinan Anda dan semakin lancar aliran energi Anda. Setiap manifestasi yang berhasil membangun momentum dan kepercayaan diri, yang pada gilirannya dapat mempercepat manifestasi di masa depan. Ini seperti melatih otot. Semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat ia jadinya. Manifestasi kilat bukanlah keajaiban yang acak, melainkan hasil dari penyelarasan energi, fokus yang kuat, keyakinan yang tak tergoyahkan, dan pelepasan keterikatan. Ketika kita mampu menciptakan kondisi internal yang optimal,
kita bisa membuka diri untuk menerima sesuatu dengan lebih cepat. Ya memang, setiap individu pada gilirannya memiliki jalanan manifestasinya sendiri. Dengan terus berlatih dan mengamati getaran Anda, percayalah pada kebijaksanaan semesta. Kenapa membatasi waktu bisa menghambat? Dalam perjalanan menerapkan hukum tarik-menarik, seringkali kita mendengar anjuran untuk fokus pada apa yang diinginkan dan merasakan bagaimana rasanya jika sudah terwujud. Namun muncul pertanyaan, bagaimana dengan batasan waktu? Mengapa kita seringkali diingatkan untuk tidak terlalu membatasi kapan manifestasi itu akan datang? Misalnya dalam 24 jam. Dan bagaimana jika seseorang benar-benar membutuhkan sesuatu seperti uang untuk membayar hutang dalam waktu yang sangat mendesak? Pihak yang kontra menyatakan bahwa membatasi waktu manifestasi seperti menetapkan target harus terwujud dalam 24 jam seringkali menciptakan beberapa efek negatif yang justru menjauhkan kita dari apa yang diinginkan karena menciptakan tekanan dan kecemasan. Ketika kita memberi tenggat waktu yang ketat, terutama untuk kebutuhan yang mendesak, kita cenderung diliputi oleh rasa cemas, khawatir, dan frustasi jika waktu yang ditentukan terlewat. Emosi negatif ini memancarkan getaran yang berlawanan dengan getaran positif yang menarik manifestasi. Semesta merespon getaran kita dan getaran ketakutan akan kekurangan justru menarik lebih banyak kekurangan. Fokus pada kekurangan bukan kelimpahan. Ketika pikiran kita terfokus pada harus terjadi dalam 24 jam, seringkali yang mendasari adalah rasa kurang dan tidak cukup saat ini. Kita terperangkap dengan energi membutuhkan dan mendesak yang secara tidak sadar justru menarik lebih banyak situasi yang mencerminkan kekurangan tersebut. Hukum tarik-menarik bekerja berdasarkan keselarasan getaran, dan fokus pada kekurangan akan menarik lebih banyak kekurangan. Membatasi jalannya semesta. Semesta memiliki cara yang tak terbatas dan seringkali tak terduga untuk mewujudkan keinginan kita. Ketika kita menetapkan batasan waktu, kita secara tidak sadar membatasi potensi cara semesta untuk bekerja. Mungkin saja solusi atau peluang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan datang melalui cara yang tidak pernah kita bayangkan dan di luar kerangka waktu 24 jam yang kita tetapkan. Menurunkan keyakinan. Jika target waktu 24 jam tidak tercapai, hal ini dapat dengan mudah menggoyahkan keyakinan kita terhadap hukum tarik-menarik. Kita bisa menjadi kecewa, putus asa, dan mulai meragukan keseluruhan prosesnya. Padahal, mungkin saja manifestasi itu sedang dalam perjalanan dan hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Bayar hutang dalam 24 jam. Lantas bagaimana dengan situasi di mana seseorang benar-benar membutuhkan uang dalam 24 jam untuk membayar hutang? Dalam kasus seperti ini penting untuk memahami bahwa hukum tarik-menarik tetap bekerja, namun pendekatannya memang perlu disesuaikan. Hal pertama yang muncul tentu respon emosi negatif. Karena untuk kebutuhan yang mendesak, kita cenderung diliputi oleh rasa cemas, khawatir, dan frustasi. Ya, saya pun pernah di posisi ini. Dulu karena keterbatasan pengetahuan dan belum mengenal law of attraction, saya tidak tahu bahwa mengatasi emosi negatif adalah langkah paling pertama atau paling wajib dilakukan sebelum lakukan langkah berikutnya. Emosi minimal bisa netral atau jika menjadi emosi positif, itu lebih baik lagi. Karena emosi negatif memancarkan getaran yang berlawanan dengan getaran positif yang menarik manifestasi. Dan kita malah fokus pada membutuhkan dan mendesak, yang secara tidak sadar justru menarik lebih banyak situasi yang mencerminkan kekurangan tersebut. Sekali lagi, selama emosi negatifnya belum teratasi, langkah selanjutnya akan menjadi sia-sia. Tidak akan ada efek. Jadi pendekatan yang memang perlu disesuaikan setelah emosi negatif teratasi adalah fokus pada solusi, bukan hanya waktu. Daripada terpaku pada harus ada uang dalam 24 jam, alihkan fokus pada solusi untuk masalah hutang tersebut. Visualisasikan diri Anda merasa lega dan bebas dari hutang. Rasakan emosi positif dari kebebasan finansial. Mencari dan mengikuti inspirasi. Dalam situasi mendesak, seringkali intuisi kita akan lebih tajam. Perhatikan setiap ide, peluang kecil atau dorongan untuk bertindak yang mungkin muncul. Jangan abaikan hal-hal yang tampaknya sepele, karena bisa jadi itu adalah jalan yang ditunjukkan semesta. Jangan terikat pada hasil spesifik. Meskipun tujuannya jelas, lunasi hutang atau paling tidak membayar dahulu sebagian, cobalah untuk tidak terlalu terpaku pada bagaimana uang itu akan datang atau terbuka pada berbagai kemungkinan dan percaya bahwa semesta akan menyediakan solusi terbaik bahkan jika caranya tidak terduga. Dari pengalaman, tidak selalu akhirnya hutang itu harus dilunasi sekaligus dalam satu waktu. Dengan negosiasi ulang, biasanya hutang tetap dilunasi walaupun secara bertahap.
Ini menunjukkan niat baik untuk membayar daripada tidak sama sekali. Dapatkan kekuatan emosi positif. Meskipun situasinya menegangkan, usahakan untuk tetap memelihara emosi positif seperti harapan, keyakinan, dan rasa syukur atas potensi solusi yang akan datang. Hindari terjebak dalam kepanikan dan ketakutan, karena emosi ini akan menarik lebih banyak masalah. Ambil tindakan yang terinspirasi. Hukum tarik-menarik bukan hanya tentang berpikir positif, tetapi juga tentang mengambil tindakan yang selaras dengan keinginan kita. Jika ada peluang untuk mendapatkan uang dalam waktu dekat, misalnya menghubungi teman, jual barang, mencari pekerjaan sampingan, dan lain-lain, ikutilah dorongan tersebut. Dalam situasi mendesak, terkadang solusi yang datang mungkin tidak persis seperti yang kita bayangkan, atau dalam waktu yang kita harapkan. Namun dengan mempertahankan fokus pada solusi, memelihara emosi positif, dan mengikuti intuisi, kita membuka diri pada berbagai kemungkinan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-441 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.